Baskom yang berisi air ini bekas air cucian piring. Dan tentu mungkin baunya sudah benar-benar nggak enak. Jadi benar-benar dibawa dan disiramkan persis di depan warung A, warung milik Pak Sabar. Dan setiap sholat Pak Amir ini noleh kanan, kiri, atas, bawah, terus dia ini kayak ngomong sama seseorang, Pak. Padahal di kanan kiri itu nggak ada siapa-siapa. Di situ ada sosok pocong. Setiap kali pemilik warung ini habis masak, makanan-makanan itu selalu ditetesin air liurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Harun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Harun. Di sini Harun ini ingin membagikan pengalamannya dan juga pengalaman yang dialami oleh abahnya. Jadi perlu diketahui bersama bahwa saat ini abahnya Harun ini sudah meninggal. Dan dia ingin mengenang kembali masa-masa lalu karena Harun itu merasa dia dan kakaknya dan juga adiknya ini semua adalah didikan dari abahnya. Ketika dia bekerja, dia berusaha untuk jujur, ini juga hasil dari didikan abahnya. Padahal abahnya sendiri nggak tamat SD. Beliau hanya sekolah sampai di bangku kelas 5 SD. Tapi abahnya itu selalu mengajarkan tentang kejujuran dan nilai-nilai agama. Nah, ceritanya dulu ketika abahnya ini masih duduk di bangku SD, memang abahnya Harun ini sekolahnya hanya sampai kelas 5 SD karena orang tuanya nggak mampu untuk membiayai. Jadi yang dilakukan oleh abahnya Harun waktu itu ya, beliau ini membantu orang tuanya di sawah dan juga membantu mencarikan pakan-pakan ternak. Jadi orang tua dari abahnya Harun, yang tidak lain adalah kakeknya Harun itu, jadi mereka ini mengurusi ternak. Tapi ternak ini bukan miliknya sendiri, tapi miliknya orang lain. Nah, dari situlah aktivitas sehari-hari dilakukan oleh abahnya Harun, dan sampai kemudian dia ini nggak bisa melanjutkan sekolah dan putus sekolah. Nah, nggak sampai di sana, ketika usia abahnya Harun ini menginjak 15 tahun, abahnya Harun ini sudah mulai merantau. Nah, ada tetangganya waktu itu yang punya warung pecel lele di Jakarta. Nah, disinilah abahnya Harun itu ikut ke sana, ikut ke Jakarta untuk membantu jualan di warung pecel lele ini. Nah, mulai dari situ abahnya Harun ini belajar banyak. Yang dilakukan dari pagi, dia ini ikut juragan ke pasar, belanja apapun, belanja sayur, belanja keperluan untuk pecel lele itu. Dan siang harinya ketika sampai di rumah, dia dan beberapa karyawan yang lain ini mempersiapkan untuk malamnya nanti dibawa ke lokasi tempat makannya itu. Barulah di malam hari mereka mendorong gerobak menuju ke lokasi jualan.
Nah, itu dilakukan setiap hari sampai sekitar 5 tahun. Nah, selama 5 tahun beliau kerja di sana, beliau ini jadi tahu cara belanja seperti apa, cara memanage uang itu seperti apa, dan cara memasak terutama, ini dipelajari betul oleh abahnya Harun. Lepas dari sana, beliau ini keluar dari warung pecel lele itu, dia cari pekerjaan yang lain. Ada sebuah rumah makan yang sedikit mewah, dibekerjakanlah abahnya Harun di sana. Mulai dari tukang bersih-bersih, tukang cuci piring, sampai kemudian dia ini dipercaya jadi asisten tukang masaknya. Nah, di situ dia belajar lagi, karena beliau ini memang punya hobi memasak. Jadi diajarilah oleh tukang masak. Nah, mulai dari warung makan ini, beliau belajar cara memasak Chinese food, cara membuat somai dan lain sebagainya, cara membuat mie. Nah, dari situ abahnya Harun ini punya banyak sekali ilmu. Akhirnya mulai dari situ beliau ini dipercaya jadi tukang masak sampai bertahun-tahun lamanya. Nah, singkatnya kira-kira waktu itu usia Abah Harun ini sekitar 23 atau 25 tahun. Beliau dihubungi oleh orang tuanya di desa. Ini ada perempuan desa yang siap nikah. Rencananya memang abahnya Harun akan dinikahkan dengan perempuan ini. Nah, pulanglah abahnya Harun ini menuju ke desanya dan akhirnya terjadilah pernikahan ini. Dan pada akhirnya mereka berdua itu mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama perempuan, anak yang kedua Harun laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Nah, selama Harun ini tinggal bersama orang tuanya, dia masih melihat, dia masih merasakan ketika mereka tinggal di sebuah kontrakan. Jadi waktu itu memang abahnya punya usaha, warung kecil-kecilan, dan beliau masih ngontrak di rumah kontrakan. Di situ mereka tinggal satu petak. Tempat tidur di sana, dapur juga di situ, dan toilet harus keluar lebih dulu. Itu dirasakan dan Harun masih ingat betul kejadian waktu itu. Barulah kondisi mulai membaik ketika Harun ini duduk di bangku SMP. Abahnya ini sudah mempunyai warung yang agak besar, warung makan yang agak besar, dan di situ banyak sekali pelanggannya. Yang datang ini macam-macam, mulai dari karyawan biasa sampai orang-orang yang benar-benar pengusaha, naik mobil rela untuk makan di warung abahnya Harun. Mulailah warung abahnya Harun ini dikenal. Dan dari situ penghasilan abahnya Harun ini semakin banyak. Nah, ciri-ciri dari abahnya Harun ini, beliau itu jarang sekali foya-foya. Ini pun juga diberlakukan ke anak-anaknya. Jadi beliau ini lebih suka menabung. Dan ketika uangnya terkumpul, beliau senangnya ini beli tanah. Nah, sampai Harun ini duduk di bangku SMA, tanah dari abahnya ini banyak banget. Dan umumnya letaknya ada di dekat sana. Tapi meskipun begitu, Harun dan keluarga ini masih ngontrak di tempat itu. Sama sekali nggak pernah ada yang dibangun. Nah, barulah sekitar Harun ini kelas 3 SMA, tanah-tanah ini mulai dibangun. Awalnya Harun ini sempat berpikir, mungkin sebentar lagi kita sudah punya rumah karena tanah-tanah ini mulai dibangun. Ternyata yang terjadi, tanah-tanah abahnya yang dibangun ini dijadikan rumah-rumah sewaan. Ada orang yang ngontrak dijadikan rumah makan, dijadikan warung. Ternyata sampai hari itu, Harun dan keluarga ini masih ngontrak di sana. Nah, barulah ketika Harun ini duduk di bangku kuliah, dia ini diajak ngomong oleh abahnya itu, ditanya, kamu ini pengenmu nanti jadi apa, Harun? Kamu mau kuliah sampai kapan? Apa memang kamu masih pengen kuliah lagi atau memang kamu pengen buka usaha? Nah, memang waktu itu Harun ini lagi seneng-senengnya ngeband. Ketika abahnya tanya seperti itu dan abahnya ini kayaknya ngasih peluang supaya Harun ini buka usaha, Harun pun langsung ngomong ke abahnya, "Bah, Harun ini pengen buka studio musik. Kira-kira abah ridho enggak? Abah setuju enggak?" Awalnya abahnya ini mengarahkan supaya Harun buka rumah makan atau warnet. Tapi kemudian karena Harun menjelaskan dengan sangat gamblang sekali ke abahnya dan dia ngomong ke abahnya dengan rasa tanggung jawab, akhirnya abahnya ini setuju. Mulailah akhirnya dibangunkan studio. Nah, studio ini letaknya ada di bawah tempat kos. Jadi di lantai 2 adalah kos untuk mahasiswa dan di bawah ini digunakan untuk studio musik.
Mulai dari situ Harun ini selain kuliah, dia jaga studio musik ini. Jadi semenjak saat itu mungkin karena situasinya memang lagi rame, lagi banyak anak-anak yang main band. Jadi studio ini selalu penuh, apalagi di sana nggak jauh dari kampus. Lokasinya ini sangat ramai dilalui banyak orang. Jadi studio Harun ini banyak sekali yang pelatihan di sana. Jadi mulai saat itu Harun ini lebih sering ada di studionya dan dia mengurusi kos-kosan yang ada di lantai 2. Nah, mulai semenjak saat itu banyak sekali teman-teman Harun yang di sana. Nah, selain daripada itu memang abahnya Harun selalu pesan, apapun yang kamu lakukan, hobi apapun itu, jangan lupakan sholat. Ini yang selalu dipesankan oleh abahnya. Jadi selain Harun ini ngurusi studio musik ini, dia sebagai anak band juga. Selain itu Harun juga aktif di remaja masjid. Nah, inilah bentuk Harun supaya abahnya itu lebih percaya lagi ke dia. Nah, dari situ Harun ini juga sering terlibat di urusan-urusan masjid. Nah, sampai suatu ketika ada beberapa orang yang menyewa bangunan-bangunan yang dipunyai oleh abahnya Harun. Bangunan-bangunan ini seringnya itu digunakan atau disewa, digunakan untuk menjadi rumah makan. Karena lokasinya memang dekat dengan kampus dan banyak sekali mahasiswa yang lalu lalang di sana, dekat juga dengan kos-kosan. Jadi usaha warung makan itu dinilai rame. Jadi akhirnya ketika ada orang menyewa tempat ke abahnya Harun, selalu digunakan untuk warung makan. Nah, banyak sekali warung makan yang berjajar di sana. Termasuk ada lokasi warung makan yang letaknya persis di depan studionya Harun. Ini warungnya rame sekali dan orangnya itu baik. Tiba-tiba nggak sampai 1 tahun setelah itu ada orang lagi yang menyewa. Menyewanya juga sama, menyewanya di abahnya Harun ini. Lokasinya itu nggak jauh dari warung makan yang langganan Harun itu. Jadi ketika ada warung makan yang baru ini, warung makan yang lama itu mulai sepi. Awalnya orang-orang nggak berpikir yang macam-macam. Mereka cuma berpikir logis, karena warung yang baru ini, kita sebut warung B ini, warung B itu jualan makanannya ini lebih murah dari warung A yang pertama itu. Jadi orang-orang merasa ini logis. Kenapa warung B lebih ramai? Karena warung B lebih murah. Kalau untuk urusan makanan memang sama-sama enak, tapi warung B lebih murah. Jadi mulai semenjak ada warung B, warung A ini jadi mulai sepi. Tapi meskipun demikian, Harun dan teman-temannya yang setelah ngeband itu selalu makan di warung A. Karena lokasinya lebih dekat, hanya persis di depan studio Harun. Nah, ada juga berita-berita yang beredar. Pelanggan-pelanggan yang dulu sering makan di warung A ini, ketika lewat di warung A, dia itu selalu melihat warung A ini dalam keadaan tutup terus. Makanya dari situ, pelanggan-pelanggan ini menuju ke warung B. Nah, hal ini diketahui ketika beberapa bulan setelah itu, orang-orang ini nongkrong di sebuah warung kopi. Ada yang tanya, itu Pak Sabar itu, yang pemilik warung A ini kok nggak pernah buka, kenapa? Nah, tentu waktu itu Harun ini menyangkal. Di situ juga ada teman-teman Harun. Karena Harun ini hampir tiap hari makan di warung Pak Sabar, di warung A itu. Harun menyangkal, loh mas, buka terus mas. Nggak pernah tutup Pak Sabar itu. Loh, ini aku itu tiap hari kalau makan, lewat di warungnya Pak Sabar itu selalu tutup. Makanya aku makan di warung B. Nah, pengakuan ini juga diaminkan oleh orang-orang yang lain yang merasa bahwa warung Pak Sabar ini memang sering tutup. Tapi karena Harun menyaksikan sendiri warung Pak Sabar nggak pernah tutup, Harun terus menyangkal. Dan mereka jadi bertanya-tanya, Run, jangan-jangan warungnya Pak Sabar ini ada yang bikin. Jangan gitu nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena abahku ini orangnya sangat protektif sekali. Ketika ada orang yang menyewa lahannya abah, itu abah selalu tanya lebih dulu. Dia mencari tahu tentang orang yang mau menyewa tempatnya. Abah ini tidak suka ada orang yang make-make seperti itu. Jadi karena warung A dan warung B ini sama-sama nyewa di abahnya Harun, Harun menyangkal hal ini, menjelaskan secara detail ke orang-orang, nggak mungkin masing-masing dari mereka itu memakai guna-guna. Nah, berjalannya waktu,
di kos-kosan ini mulai memasang CCTV. Karena waktu itu pernah ada kejadian satu motor hilang. Setelah kejadian satu motor hilang, nggak sampai 1 bulan kemudian, motor ini hilang lagi. Akhirnya pemilik kos-kosan memasang CCTV. Nah, Harun ini sempat diingatkan oleh pemilik kos-kosan yang lain, Run, kosmu itu kamu pasang CCTV, Run. Ini loh, tempatku sudah kehilangan 2 motor. Ya buat jaga-jaga aja. Nah, Harun ini ngomong ke abahnya, Bah, kita butuh CCTV, Bah. Karena tetangga depan yang punya kos itu motornya sudah hilang 2. Oh ya wes, Cung, kamu pasang Cung CCTV, Cung. Dipasanglah CCTV. Dan kemudian mulai dari situ, beberapa kos yang lain ini juga mulai memasang CCTV, termasuk masjid. Masjid ini jaga-jaga supaya kotak amal yang posisinya ada di luar masjid, ini tidak hilang. Nah, mulailah masang CCTV. Nah, CCTV Harun itu menghadap ke arah jalan dan bisa melihat ke arah warung B. Dan di situ ada pemandangan yang aneh. Awalnya hal ini diketahui oleh pemilik kos-kosan yang ada di depan. Harun ini sempat manggil. Siang-siang kondisinya Harun dipanggil. Run, coba kamu lihat. Ini aneh nggak menurutmu? Di situ diperlihatkan pemilik warung B ini keluar di malam hari sekitar jam 12:30 dini hari. Dia ini keluar sambil bawa baskom. Dan baskom ini berisi air, terus akhirnya dia ini menuangkan air tersebut di depan warung Pak Sabar, warung A. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang, termasuk Harun waktu itu. Nah, karena Harun penasaran, dia ceklah CCTV-nya. Karena CCTV Harun ini menghadap ke jalan dan tentu lebih jelas melihat ke arah warung B. Pas Harun ini melihat ke arah sana, semakin jelaslah, meskipun dengan dari arah yang berbeda, Harun bisa melihat pemilik warung B ini terlihat membawa baskom yang berisi air. Ternyata ketika didekatkan, baskom yang berisi air ini bekas air cucian piring. Dan tentu mungkin baunya sudah benar-benar nggak enak. Jadi benar-benar dibawa dan disiramkan persis di depan warung A, warung milik Pak Sabar. Nah, terlihat bahwa hal ini memang kayaknya disengaja. Tapi setelah melihat kejadian itu, Harun ini nggak ngomong ke abahnya, dia biarkan lebih dulu. Malam selanjutnya, Harun cek CCTV lagi. Ternyata di sekitar jam 1 atau jam setengah 2, si pemilik warung B ini melakukan hal yang sama lagi. Dia dengan tergopoh-gopoh bawa bak yang isinya air itu dan disiramkan persis di depan warung A. Nah, dari sinilah Harun sudah mulai curiga, ini pasti ada sesuatu. Nah, pas Harun menyampaikan hal ini ke abahnya itu coba menyangkal. Run, kamu kan tahu sendiri, Pak Amir itu, pemilik warung B itu, orangnya ini sering ke masjid. Dia juga jadi jamaah masjid dan dia jadi donatur tetap masjid. Mana mungkin Pak Amir melakukan hal-hal yang seperti itu? Iya juga sih, Bah. Tapi ini sudah 2 kali Pak Amir melakukan ini yang tertangkap CCTV. Kan sebelum-sebelumnya kita ini nggak pernah punya CCTV. Siapa tahu Pak Amir sudah melakukan ini sebelum-sebelumnya. Kita kan nggak pernah tahu, Pak. Nah, abahnya Harun tetap berpikir positif. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu terjadi lagi, kamu tegur Pak Amir. Kira-kira kenapa kok Pak Amir buang air comberan di sana? Kamu tegur. Nah, akhirnya setelah dapat nasihat dari abahnya, Harun kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Nah, di satu malam, Harun ngelihat lagi rekaman CCTV hasil rekaman kemarin malam. Dia lihat ternyata sekali lagi Pak Amir ini melakukan hal yang sama. Dia keluar dari warungnya, bawa air yang di dalam bak itu dan langsung menyiramkan di depan warung A. Nah, akhirnya keesokan harinya di siang itu, waktu banyak pengunjung yang mampir di warung Pak Amir, Harun ini menuju ke sana. Ketika Harun datang, Pak Amir ini kaget. Loh, Mas Harun, kok tumben ke sini? Pak Amir, bisa ngomong sebentar nggak? Oh iya Mas. Akhirnya keluarlah Pak Amir ini, pemilik warung B itu, dan Harun langsung ngomong, Pak, saya mohon maaf kalau saya lancang. Jadi ceritanya, kos-kosan yang ada di depan studio saya itu kan pernah kehilangan 2 motor, Pak. Oh iya Mas, terus Mas. Nah, akhirnya mereka ini masang CCTV. Saya juga masang CCTV. Dan kami itu kaget setelah masang CCTV,
saya itu dilapori tetangga, melihat Pak Amir ini bawa bak, terus airnya ini dituangkan di depan warung Pak Sabar. Nah itu kira-kira jenengan ini ngapain? Nah di situ Pak Amir ini gelagatnya sudah bingung, loh, anu mas, ya saya ini buang air mas, itu bekas cucian piring. Oke, kalau memang Bapak buang air cucian piring, kenapa kok harus di depan warungnya Pak Sabar? Kan jarak dari warung jenengan ke warung Pak Sabar ini juga lumayan jauh, melewati sekitar 3-5 rumah. Kenapa kok nggak dibuang di depan atau di belakang? Anu mas, jadi memang di depan itu selokan kami ini mampet. Ah masa mampet? Waktu itu karena Harun ini berdiri persis di atas selokan, Harun ngecek langsung, bahkan dibuka lah, semenan itu dibuka. Airnya ini mengalir dengan lancar. Jadi di situ Harun ini semakin penasaran. Pak Amir, saya minta Pak Amir ini jujur. Kira-kira kenapa Pak Amir kok buang air itu di depan warungnya Pak Sabar? Dan ada kabar juga Pak, mohon maaf, pelanggan-pelanggan dari Pak Sabar itu selalu melihat warung Pak Sabar ini dalam keadaan tutup. Kira-kira kenapa? Pak Amir bisa menjelaskan enggak? Nah Pak Amir ini kebingungan dan dia ini pura-pura ngomong ke Harun, Mas, sebentar ya mas, saya sibuk. Nanti malam saya ke rumahnya Abah, saya jelaskan semua. Oh ya sudah Pak Amir, ya sudah kalau gitu silahkan. Nah akhirnya Pak Amir ini kembali melayani pelanggannya dan Harun kembali ke studio. Sekitar malam hari Harun ini ngomong ke abahnya, Bah, katanya Pak Amir mau ke sini, sudah ke sini belum? Belum itu Cung. Ya sudah Bah, ditunggu aja, katanya malam ini mau ke sini. Oh ya sudah. Nah ditunggu sampai jam 9 malam. Pak Amir ini nggak juga datang. Akhirnya sekitar jam 10 malam, Harun menuju ke warungnya Pak Amir. Waktu itu Pak Amir ini memang masih ada di warung dan masih ada menyisakan sekitar 3 orang pelanggan. Si Harun langsung masuk tanya ke Pak Amir, Pak Amir katanya mau ke rumah. Oh iya mas, ini mas belum sempat mas. Ini aja masih belum beres-beres. Ya sudah Pak Amir, nggak usah sekarang lah Pak. Ini sudah malam, apa juga sudah mau tidur. Oh iya ya mas. Keesokan harinya, sama, Pak Amir masih belum juga menuju ke rumah abahnya Harun. Dan hal itu berlalu sampai sekitar 5 harian. Disinilah Harun merasa ini Pak Amir ini mulai nggak beres. Nah bersamaan dengan itu, Harun ini dipanggil oleh teman-temannya di remas masjid. Nah teman-teman Harun ini macam-macam. Ada yang jauh di bawah Harun usianya, ada juga yang di atas Harun. Kebetulan yang ngasih informasi waktu itu usianya rata-rata di bawah Harun. Anak-anak yang masih sekolah SMA. Harun ini dipanggil, Mas, ini loh Mas, kemarin itu CCTV ini kami melihat karena ada orang yang kehilangan HP. Jadi kami ngelihat CCTV, ternyata yang kami dapati itu ini. Nah, Harun melihat, awalnya itu memang orang yang bawa HP ini duduk di soft barisan kedua. Nah, soft sholat isya waktu itu sekitar 4 soft, 4 baris. Datanglah kemudian Pak Amir. Pak Amir ini datang belakangan ketika rokaat ini sudah berjalan sekitar 2 rokaat. Pak Amir datang, beliau itu sholat di belakang sendiri. Tapi yang membuat mereka heran karena sholatnya Pak Amir ini aneh. Pada saat pertama kali Pak Amir sholat, awalnya nggak ada yang aneh. Tiba-tiba Pak Amir ini sering, dia ini noleh sendiri. Noleh sambil kayak ngobrol dengan seseorang. Nah inilah yang membuat mereka ini heran. Kok Pak Amir ini sholatnya kayak gini? Ternyata keesokan harinya, pada saat HP ini belum ketemu, karena mereka masih mencari tahu keberadaan HP ini, mereka melihat lagi. Pak Amir itu ternyata kalau sholat, dia selalu datang belakangan, dan setiap sholat, Pak Amir selalu noleh kanan, kiri, ke atas, ke bawah, dan sesekali beliau itu kayak ngobrol dengan seseorang. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Nah singkatnya, HP ini ditemukan, ternyata orang yang kehilangan itu lupa. HP ini dibawa anaknya pulang. Jadi urusan HP sudah nggak pernah ada masalah. Tapi para remaja masjid ini kemudian fokusnya berubah. Fokus mereka kepada Pak Amir ini. Kenapa kok Pak Amir sholatnya seperti ini? Setelah dilihat beberapa CCTV, setiap kali Pak Amir sholat ini selalu seperti ini. Sholatnya selalu aneh dan selalu dia ini kayak ngobrol dengan seseorang. Nah mulai dari situ Harun ini menghubung-hubungkan. Kok kayaknya ada yang nggak beres sama Pak Amir ini. Dia ngomong ke abahnya, Bah,
Anak-anak masjid itu ngelihat kelakuan Pak Amir ini aneh, Pak. Kenapa, Cung? Abah ini kan kalau sholat selalu di soft depan. Abah pernah nggak ngelihat Pak Amir ada di soft depan? Nggak pernah, Cung. Abah nggak pernah ketemu. Ya udah, ini loh, Bah. Info dari anak-anak masjid. Aku ini juga ngelihat di CCTV. Pak Amir itu, Bah, sholatnya. Dia selalu datang belakangan. Dia selalu di soft belakang sendiri. Dan setiap sholat, Pak Amir ini noleh kanan, kiri, atas, bawah. Terus dia ini kayak ngomong sama seseorang, Bah. Padahal di kanan kiri itu nggak ada siapa-siapa. Menurut Abah masuk akal nggak? Terus abahnya Harun ini diam sejenak dan kemudian beliau ngomong, sudah Le, gimana pun juga kita nggak boleh Le, suuzon sama orang nggak boleh. Yang penting Pak Amir ini tetap sholat. Urusan dia seperti itu mungkin Pak Amir ini nggak fokus atau seperti apa. Sudahlah, nggak usah ngurusi ibadah orang lain, urusi ibadahmu sendiri. Oh iya Pak. Nah mulai sejak saat itu si Harun ini sudah nggak mau lagi ngurusi Pak Amir. Dan pada satu ketika Harun ini dipanggil lagi oleh teman-teman masjid. Ditunjukkan lagi CCTV di mana Pak Amir ini sholat. Tapi Harun nggak mau. Udah janganlah. Aku nanti dimarahin abahku. Aku nggak boleh ngurusin ibadahnya orang. Oh ya sudah Mas. Nah berjalannya waktu yang terjadi di warungnya Pak Sabar ini masih seperti itu. Warung Pak Sabar ini masih sepi. Bahkan Pak Sabar ini sempat curhat ke Harun. Run, kayaknya aku nggak bisa melanjutkan warung ini, Run. Bilang ke Abah ya, nanti untuk sisa pembayaran itu aku bayar paling lambat bulan November. Dan kayaknya di bulan Juli ini warungku sudah mau tutup. Loh, kenapa gitu Pak Sabar? Lah ya Run, kamu lihat sendiri ini warungku sepi. Oh ya sudah Pak, mau gimana lagi ya Pak? Ya wes nggak apa-apa lah Run. Akhirnya Pak Sabar ini ngomong dengan sangat santai. Nah, ketika itu beneran, di akhir bulan Juli, warung Pak Sabar benar-benar tutup. Semua barang-barangnya sudah dikeluarkan dari tempat itu. Sedangkan yang terjadi dengan warung B milik Pak Amir, ini warungnya semakin ramai. Tapi suatu ketika, ada seorang musafir. Musafir ini nggak tahu datangnya dari mana, beliau itu bawa tongkat sendirian, bawa tas belakang, dan beliau ini tiba-tiba berdiri persis di depan warung B. Si seorang musafir ini, dia itu ngeliat terus ke warungnya Pak Amir. Tapi ketika Pak Amir ini nyuruh si orang ini masuk untuk makan, beliau nggak mau. Beliau cuma berdiri di depan. Ketika ditanya, mau makan nopo Pak? Nggak, aku nggak lapar kok. Aku cuma pengen di sini. Ini loh, kok banyak sekali di sini nih. Maksudnya banyak apa Pak? Lah iku akademite. Lah si musafir ini ngomong seperti itu langsung secara gamblang. Tiba-tiba setelah sang musafir ngomong seperti itu, Pak Amir ini masuk. Dia itu kayak ketakutan sendiri. Akhirnya setelah dari sana, musafir ini jalan lagi berhenti persis di depan studionya Harun. Dan waktu itu teman-teman Harun ini lagi latihan di sana. Jadi orang ini tertarik ngelihat anak-anak yang lagi main musik. Kemudian karena Harun melihat pemandangan ini, Harun mempersilahkan si orang ini masuk. Pak, monggo Pak, melepet Pak, masuk Pak. Karena Harun melihat penampilan si orang ini kasihan, tampilannya lusuh dan kelihatan kayak beliau ini capek. Harun mempersilahkan dia duduk dan dikasihlah minum, diambilkan dari kulkas, minuman-minuman ringan itu diserahkan ke bapak-bapak ini. Diterima oleh si bapak ini dan diminum, beliau sambil melihat Harun dan teman-temannya main musik. Nggak lama setelah itu Harun pun menawarkan rokok. Beliau pun ikut isep rokok. Nah, dari situlah kemudian setelah Harun ini latihan, Harun ngobrol dengan bapak-bapak ini. Bapak ini dari mana Pak? Kok kayaknya habis jalan jauh? Ya Bapak ya gini nih Le, Bapak ini jalan. Ya kalau kata orang itu, Bapak ini mencari sesuatu lah, tapi ya nggak tahu. Yang penting Bapak ini jalan terus, sampai Bapak ini benar-benar merasa Bapak harus berhenti. Inilah yang dikatakan orang itu, dan kemudian Harun ini dikasih tahu sama teman-temannya, Run, ini Bapak ini tadi dari warungnya Pak Amir. Beliau itu berdiri terus di sana lama, sempat ditawari makan sama Pak Amir, tapi beliau nggak mau. Nah karena waktu itu temannya Harun ini pas makan di warungnya Pak Amir, dia bisa ngomong seperti itu karena dia menyaksikan kejadian waktu itu. Nah Harun pun tanya, loh iya tak Pak, kenapa kok nggak makan? Enak kok warungnya Pak Amir itu makanannya enak-enak.
Enggak, Le. Di situ tuh banyak yang jaga, Le. Loh, maksudnya gimana, Pak? Wis akademite, Le. Nggak bener itu orang itu. Kasihan yang lain. Kalau memang dia ini pakai penglaris ya nggak apa-apa, tapi jangan mematikan yang lain. Kasihan yang lain. Nah, di situ Harun dan teman-temannya ini saling pandang satu sama lain karena mereka ini tahu betul ada warung yang sudah tutup. Yang dulunya warung ini rame, yaitu warungnya Pak Sabar. Dan hal ini kayaknya benar-benar masuk akal. Jadi penjelasan sang musafir ini kok kayaknya nyambung banget. Akhirnya di situ Harun dan teman-teman penasaran. Dia semakin tanya-tanya ke orang ini, Pak, Bapak itu lihat apa di sana? Nah, dijelaskan sama si bapak-bapak ini. Di situ, Le, ada sosok pocong. Pocong ini memang yang utama di sana. Dia ini memang jaga di sana. Setiap kali pemilik warung ini habis masak, makanan-makanan itu selalu ditetesin air liurnya. Terus yang lain ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini yang menarik para pelanggan supaya masuk ke warung Pak Amir. Terus yang lain adalah sosok-sosok yang lebih jahat lagi. Sosoknya ini kayak siluman. Dia inilah yang berusaha untuk mematikan warung-warung yang lain, pesaing warung ini. Nah, di situ penjelasan si bapak-bapak ini, mungkin kalau ada yang nggak percaya, pasti tentu mereka merasa nggak masuk akal. Tapi karena Harun menyaksikan hal ini sendiri, dan dia tahu betul Pak Amir ini pernah melakukan sesuatu yang aneh di malam hari. Selain itu, Harun tahu sendiri bahwa warung Pak Sabar yang dulu rame tiba-tiba sepi dan sampai tutup, dan Harun dari situ percaya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari si bapak-bapak ini, akhirnya Harun itu pun mempersilahkan bapak ini untuk istirahat di sana. Pak, saya ada kamar. Anak-anak ini biasanya tidur di sini. Kalau bapak mau istirahat di sini, monggo. Oh, enggak, Le. Bapak ini harus jalan lagi. Sudah, terima kasih ya minumnya. Terus tadi main kalian itu enak banget, Bapak terhibur. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak. Beliau pun jalan lagi. Dan setelah hari itu, Harun ini nggak pernah lagi melihat sosok bapak-bapak itu sampai hari ini. Akhirnya setelah kejadian itu, Harun menceritakan lagi hal ini ke abahnya. Bah, dia cerita bahwa dia ketemu sosok musafir. Diceritakan bahwa sosok musafir ini melihat ada yang menjaga di warung Pak Amir. Dari sinilah kemudian abahnya Harun ini mulai percaya. Run, bapak-bapak itu mana sekarang? Nggak tahu bah, sudah pergi bah, sudah nggak ketemu lagi. Run, pas bapak-bapak itu ngomong seperti itu, kok tiba-tiba abah ini percaya. Abah kok mulai jadi curiga ya sama Pak Amir. Lah ini bah, terus gimana bah? Kasihan bah, sudah banyak warung yang tutup. Pertama warungnya Pak Sabar, yang kedua warungnya Bu Ningsih. Ini warungnya Bu Siti ini kabarnya juga sudah mulai sepi. Apa-apa nggak curiga, padahal warung mereka ini menjual menu-menu yang berbeda. Dan warung mereka ini sama-sama rame, rata lah ramenya. Kok tiba-tiba mereka ini mulai sepi dan mulai mau tutup? Gimana, Pak? Ya wis Run, gini aja. Nanti Abah tak ngomong sendiri sama Pak Amir. Pak Amir ini kan kurang 8 bulan kontrakannya habis. Abah nggak akan mau perpanjang lagi. Nah, akhirnya benar malam itu abahnya Harun menuju ke rumah Pak Amir. Intinya waktu itu abahnya Harun ini bilang bahwa kontrakan nggak mau diperpanjang lagi. Nah, sepulangnya dari sana, abahnya Harun cerita ke Harun. Run, tadi sudah abah ngomong sama Pak Amir. Pak Amir ini nggak terima. Karena Pak Amir ini mau ngontrak 5 tahun. Dia mau nambah 5 tahun. Abah nggak setuju. Pak Amir ini, kata abahnya Harun, beliau itu bertanya ke abahnya Harun, kenapa bah kok saya nggak boleh nambah? Saya ini sudah cocok. Kan abah juga butuh uang. Nah, abahnya Harun menjelaskan, yang tak butuhkan ini bukan hanya uang Pak Amir, jangan keliru. Saya ini mengajarkan ke anak-anak saya untuk jujur. Saya itu didik anak-anak saya untuk jujur. Dan mengutamakan ibadah. Jadi jangan salah. Mohon maaf kalau Pak Amir bilang saya cari uang. Pak Amir keliru. Saya ini lebih mengutamakan mengajarkan anak-anak saya untuk belajar kejujuran. Pak Amir ini sudah nggak jujur. Pak Amir selain melariskan warung makan Pak Amir sendiri, Pak Amir juga mematikan warung makan yang lain. Ini dosa Pak, nggak boleh kayak gitu. Nah, Pak Amir dari situ ini mengakui, bah, mana ada bah warung makan yang nggak pakai penglaris? Ya terserah. Kalau Pak Amir punya prinsip seperti itu, saya nggak mau tahu. Tapi jangan mematikan warung makan yang lain. Kalau Pak Amir mau pakai penglaris, silahkan.
Saya tidak mau tahu, dosa sampai tanggung sendiri. Tapi kalau Pak Amir berusaha mematikan warung yang lain, saya tidak terima. Karena mereka ini juga orangnya jujur. Mereka nggak pernah pakai penglaris apapun seperti Pak Amir. Mohon maaf Pak. Nah setelah ngomong seperti itu, akhirnya Pak Amir ini memang terlihat kalau wajahnya itu terlihat marah. Dia tersinggung dengan kata-kata dari abahnya Harun. Tapi karena abahnya Harun ini sudah benar-benar kecewa dengan Pak Amir, dari situlah abahnya Harun ini sudah nggak mau lagi memperpanjang kontrak rumah makan ini. Dan singkatnya, belum sampai kontrakan Pak Amir ini habis, Pak Amir pindah dari warung tersebut. Dan ternyata setelah kepindahan Pak Amir ini, nggak lama kemudian, Pak Sabar ini diinfo oleh Harun. Pak Sabar, itu warungnya Pak Amir ini sudah tutup, sudah nggak boleh jualan sama Abah. Pak Sabar jualan lagi aja. Duh iya Tamir, terus gimana Mir? Ini modalnya belum terkumpul. Sudah, Pak Sabar ngomong sama Abah sendiri, nanti pasti Abah cari solusi. Nah singkatnya, abahnya Harun ini ngomong apa ke Pak Sabar nggak tahu, yang jelas Pak Sabar diperbolehkan untuk membuka warungnya lagi. Dan anehnya memang setelah warung Pak Sabar ini buka dan warung-warung yang lain ini buka kembali, warungnya kembali rame dan berjalan normal seperti sedia kala. Jadi besar kemungkinan selama ini memang Pak Amir ini memang benar. Dia selain pakai penglaris, dia juga mematikan warung-warung yang lain dengan caranya sendiri. Setelah sekitar 2 mingguan warung-warung ini kembali beroperasi lagi, ada berita yang mengejutkan. Jadi pas waktu abahnya Harun ini berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba beliau itu seperti kepleset. Tapi keplesetnya ini kayak ada yang dorong. Dan mulai semenjak saat itu, kaki abahnya Harun yang sebelah kanan ini nggak bisa dipergunakan untuk jalan. Ketika diperiksakan ke dokter, diperiksa secara medis, kakinya abahnya Harun ini nggak ngalami apapun. Di ronsen sekalipun juga masih normal. Nggak ada yang aneh. Nah, mulai dari situlah abahnya Harun ini berpikir, kayaknya memang Run, bapak ini ada yang bikin, ada yang ngirim guna-guna. Terus Harun tanya, kira-kira siapa Abah yang jahat sama Abah? Abah ini nggak pernah jahat sama orang. Run, orang yang berbuat jahat ke orang itu belum tentu orangnya ini pernah berbuat jahat ke orang tersebut. Apapun itu, orang ini bisa berbuat yang dia mau. Terus Abah kira-kira ini curiga sama siapa? Ya siapa lagi Run? Ya Pak Amir Run. Abah ini sudah memutus kontrak sama Pak Amir. Pak Amir pingin memperpanjang kontrak. Beliau ini pingin buka warungnya sampai 5 tahun lagi. Tapi Abah putus dari situ. Abah ini mimpi. Nah ceritalah abahnya Harun. Malam sebelum abahnya Harun mengalami sakit di bagian kaki, abahnya Harun ini sempat mimpi. Beliau itu mimpi ketemu Pak Amir. Pak Amir ini nggak pakai baju, keringat Pak Amir ini keluar. Jadi badan Pak Amir ini basah dengan keringat. Dan di samping kanan Pak Amir ini banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan. Ada pocong, ada kuntilanak, dan ada sosok tinggi besar hitam. Semuanya itu terlihat mau menyerang abahnya Harun. Tapi dari situ di mimpinya ini abahnya Harun ingat. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Fatihah, ayat kursi diulang-ulang terus. Sampai kemudian sosok-sosok yang menyeramkan ini nggak berani mendekat ke abahnya Harun. Jadi waktu itu hanya Pak Amir yang mendekat ke abahnya Harun. Ketika Pak Amir ini mendekat, abahnya Harun melihat dengan jelas wajah Pak Amir ini terlihat lebih tua. Dan pada kesempatan itu abahnya Harun ini ngomong ke Pak Amir, Pak Amir, mbok sampean ini tobat sebelum ajal menjemput. Tobat, jangan seperti ini. Tiba-tiba Pak Amir ini ketawa. Di dalam mimpinya seperti itu, ketawa kebahak-bahak. Dan Pak Amir bilang, lihat yo, nggak sampai hari ini kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Nah, dari situlah akhirnya keesokan harinya abahnya Harun ini mengalami sakit. Dan beliau yakin sakitnya ini berasal dari guna-guna yang dikirimkan oleh Pak Amir. Jadi dari situ setelah pemeriksaan medis dirasa semuanya ini normal, mulailah dari situ abahnya Harun ini melakukan pengobatan-pengobatan alternatif. Selain daripada itu, setiap selesai sholat maghrib, abahnya Harun selalu membacakan ayat-ayat pendek seperti ayat kursi, Al-Fatihah, sambil beliau itu mengoles kakinya seperti ini. Akhirnya nggak sampai 2 minggu, sakitnya ini pun hilang. Beliau mulai jalan normal lagi. Nah, nggak sampai selesai di sana. Setelah beliau ini sembuh, beliau ini mengalami sakit lagi. Dan sakit itu di bagian tulang belakang.
Jadi sampai-sampai waktu itu abahnya Harun ini nggak bisa berdiri dari tempat tidur. Beliau cuma terbaring di tempat tidur karena beliau bergerak sedikit. Ini beliau merasakan sakit yang luar biasa. Dan beliau ini yakin hal itu diakibatkan dari guna-guna yang dikirim oleh Pak Amir. Pak Amir ini masih sakit hati. Nah, jadi dari situ abahnya Harun ini percaya sakitnya itu kiriman lagi dari Pak Amir. Jadi yang dilakukan oleh abahnya Harun ini masih sama. Dia bilang ke istrinya untuk mengoleskan balsem di bagian belakang. Selain itu, setiap kali istrinya itu mengoleskan balsem, disuruh membacakan ayat-ayat suci. Terus seperti itu. Dan alhamdulillah, nggak sampai seminggu, sakitnya ini kembali sembuh. Dan setelah abahnya Harun ini mengalami kesembuhan, nggak lama setelah itu beliau diserang lagi. Sampai-sampai serangan ini bertubi-tubi dan berlangsung sampai hampir 1 tahun. Jadi selama hampir 1 tahun itu, beliau ini mengalami serangan yang macam-macam. Kadang serangan ini di kepala, kadang di kaki, kadang di bagian perut. Dan ketika dibacakan ayat-ayat suci, sakit ini pun hilang. Jadi abahnya Harun ini percaya bahwa sakit yang dideritanya itu adalah guna-guna kiriman dari Pak Amir. Tapi hal itu berlangsung terus-menerus. Ketika sakit selama 2 minggu, berhasil sembuh, nggak lama setelah itu datang lagi sakit. Dan hal itu berlangsung sampai hampir 1 tahun. Sampai kemudian abahnya Harun ini mengalami sakit yang benar-benar parah. Mungkin serangan ini benar-benar luar biasa. Karena abahnya Harun diserang terus-menerus. Dan hari itu Harun melihat sendiri abahnya itu benar-benar kesakitan yang luar biasa parah. Tapi anehnya ketika dibawa ke rumah sakit, beliau ini normal kondisinya. Nggak mengalami sakit apapun. Jadi beliau kembali lagi ke rumah. Tapi beliau ini setiap malam selalu teriak-teriak. Dan di sela-sela teriakannya beliau selalu membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, menjelang ajalnya, abahnya Harun ini ngomong ke Harun, Run, insya Allah kalau abah ini meninggal, abah ini ditetapkan di jalannya Allah. Abah yakin yang membuat abah sakit seperti ini adalah orang jahat yang menggunakan ilmu hitam. Terus Harun berucap, Pak Amir, bah. Abahnya Harun hanya mengangguk, tapi selain daripada itu abahnya ngomong ke Harun, Run, kamu sudah tahu siapa yang melakukan ini ke abah, tapi kamu, kakakmu, adikmu nggak boleh dendam. Nggak boleh dendam. Abah ngajarkan kamu bertahun-tahun sampai kamu dewasa ini, supaya kamu punya akhlak, supaya kamu beradab. Jadi apapun yang dilakukan orang, kita cukup membalasnya dengan doa kebaikan. Doakan Pak Amir itu usahanya semakin sukses. Doakan Pak Amir ini supaya dijauhkan dari halal ilmu hitam semacam ini. Itu pesan abah. Nah, setelah abahnya ngomong seperti itu, Harun sendiri nggak merasa bahwa ini adalah wasiat terakhir dari abahnya. Harun merasa abahnya ini insya Allah nggak lama kemudian akan sehat. Ternyata keesokan harinya di subuh hari, Harun ini dibangunkan oleh uminya, dan uminya waktu itu nangis histeris. Dia bilang, Run, abahmu sudah nggak ada, Run. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari situlah Harun, kakaknya dan juga adiknya ini memeluk abahnya itu. Jadi Harun ini masih nggak percaya abahnya meninggal saat itu. Barulah setelah abahnya ini dimakamkan, baru Harun ini mulai bisa menerima. Ternyata abah ini sudah nggak ada. Apa yang diajarkan abah selama ini harus kita pegang teguh. Tentang kejujuran, tentang menjaga sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dipegang Harun sampai hari ini. Nah, sampai hari ini teman-teman, Harun dan keluarga ini masih tinggal di kampung tersebut. Dan tanah peninggalan dari abahnya itu masih ada sampai sekarang dan masih disewakan ke orang-orang yang membutuhkan. Terutama untuk warung makan dan juga kos-kosan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Harun kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.